Dapatkan informasi terupdate perdagangan dan investasi forex, saham, dan kripto hanya di channel Brother to Grow. Di video kali ini saya akan jelaskan pola chart pattern yang paling berpeluang untuk menghasilkan profit yang besar di market. Nah, pola chart pattern ini banyak jenisnya, tapi di sini saya sudah rangkum apa saja pola chart pattern yang tingkat probability-nya tinggi. Jadi di sini ada salah satu pola chart pattern yaitu double top dan double bottom. Di mana di sini saya akan menunjukkan strategi trading dalam menggunakan pola chart pattern ini, yaitu mengetahui arah market, mengetahui kapan entry, dan kapan kita exit atau memasang stop loss dan take profit. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasannya, kita akan lihat dulu apa saja pola-pola chart pattern yang sering ditemui di market. Yang pertama adalah reversal chart pattern. Jadi reversal itu adalah pembalikan arah tren, contohnya dari arah tren turun menjadi tren naik. Sebaliknya dari tren naik menjadi tren turun. Jadi di sini ada contoh pertama yaitu double bottom dan double top. Ya, double bottom ini hampir sama, cuman ini adalah kebalikannya. Kalau double bottom adalah melakukan penurunan lalu melakukan kenaikan. Ya. Kalau double top adalah kebalikannya dari terjadinya kenaikan lalu terjadinya penurunan. Nah, jadi double bottom ini adalah seperti huruf W. Ya, kalau misalnya double top berbentuk seperti huruf M. Jadi membentuk dua bukit. Selanjutnya adalah inverse head and shoulders dan head and shoulder. Jadi ini adalah salah satu chart pattern yang paling sering muncul di chart. Jadi ini membentuk bahu, lalu membentuk kepala, lalu membentuk bahu sebelah kiri. Ya, jadi di sini kita akan open posisi entry. Sebaliknya di inverse head and shoulder, dari harga melakukan penurunan, lalu membentuk bahu, kepala, lalu membentuk bahu, dan melakukan pembalikan arah. Ya, jadi di sini ada target, entry, lalu stop loss-nya. Selanjutnya adalah falling wedge ya, dan rising wedge. Jadi ini setiap chart pattern sini ada kebalikannya. Jadi ada penurunan, lalu membentuk harga tren turun dalam bentuk mengerucut. Ya, semakin sempit pergerakan harganya, lalu melakukan pembalikan arah ya, dari turun ke naik. Demikian juga rising wedge, dari harga naik lalu mengerucut dan menyempit pergerakannya, lalu melakukan pembalikan arah, yaitu dari harga naik ke harga turun. Nah, selanjutnya adalah continuation chart pattern. Sesuai dengan namanya adalah melanjutkan arah tren. Ya, misalnya dari penurunan, lalu membentuk sebuah area, lalu melanjutkan penurunan. Demikian juga kalau misalnya melakukan tren naik, lalu membentuk sebuah area, lalu melanjutkan kenaikan. Nah, di sini ada bullish flag. Lalu kebalikannya bearish flag, naik, lalu membuat sebuah area pergerakan yang sama, dan di sini ada stop loss, entry, dan target. Demikian juga ascending triangle, ini melakukan kenaikan lalu mengerucut pergerakannya, dan descending triangle itu adalah kebalikannya. Lalu di sini ada bullish pennant dan bearish pennant. Di sini mengerucut atau mengecil membentuk sebuah area segitiga. Ya, demikian juga bearish pennant itu adalah kebalikan daripada bullish pennant. Nah, sekarang kita akan coba langsung masuk ke market untuk melihat bagaimana pola-pola chart pattern ini di market realnya. Nah, yang pertama tadi adalah double bottom. Jadi double bottom itu dari pergerakan turun, lalu membentuk lembah yang sama dengan lembah sebelumnya, lalu melakukan pembalikan arah itu kenaikan. Nah, jadi bagaimana strateginya? Kita akan entry ketika swing high yang paling tertinggi terdekat di sini menyentuh atau tembus. Di sini sudah break, lalu kita open posisi di sini. Bisa di sini, bisa juga di sini. Tergantung kita mengenali konfirmasi daripada candlenya. Ketika kita memastikan bahwa candlenya atau garis yang sudah kita pasang ini terbreak, maka kita langsung open posisi buy. Jadi sebaliknya, jika memang itu tidak terjadi dan itu akan turun, maka kita tidak boleh open posisi. Jadi yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman, selalu ikuti aturan daripada pola chart pattern ini, karena ketika teman-teman mengikuti aturannya, saya yakin bahwa pola-pola chart pattern yang saya jelaskan ini berpeluang untuk membuat teman-teman profit konsisten. Nah,
Ini adalah posisi entry kita. Lalu di mana posisi stop loss kita? Nah, di bawah daripada lembah atau swing low terendah. Jadi di sini kita akan pasang stop loss-nya. Nah, untuk take profit-nya, biasanya double bottom ini melakukan pembalikan arah sama dengan penurunan yang sebelumnya. Ya, yang sebelumnya ini sama dengan kenaikan ini. Jadi kita akan ambil take profit-nya di sini. Jadi semudah itu dalam mengenali pola chart pattern ini. Nah, sebaliknya tadi ada double top. Kebalikan daripada double bottom ini, dari harga naik membentuk bukit pertama, lalu turun membentuk swing low, membentuk bukit kedua, maka harganya akan turun. Sama tadi, kita harus menerima konfirmasi daripada terbreaknya swing low terakhir ini. Jadi kalau misalnya kita lihat grafiknya, maka kita bisa open posisi di sini. Jadi, pola chart pattern ini selalu tersedia di semua time frame. Jadi tidak terpaku pada hanya time frame daily misalnya, hanya time frame 4. Jadi teman-teman bisa melihat di time frame berapapun. Tergantung situasi trading teman-teman, jika swing trading atau scalping, ya tinggal sesuaikan saja dengan time frame-nya. Nah, jadi ini adalah posisi entry kita, ini adalah stop loss kita, di mana kita memasang stop loss di swing high terakhir. Ya, kita berpatokan di pergerakan ini, kita sesuaikan dengan spread broker kita masing-masing. Nah, untuk take profit kita ambil dari dimulainya harga kenaikan tajam ini. Ya, dari sini, maka kita akan ambil garis. Nah, di sini kita akan pasang take profit. Jadi, itu adalah double top dan double bottom. Nah, selanjutnya kita akan melihat inverse head and shoulders dan head and shoulder. Nah, untuk inverse head and shoulder, dari harga turun, lalu membentuk lembah, ini lebih rendah daripada sebelumnya, lalu membentuk bukit dan mengambil bahu. Kebalikan daripada head and shoulder. Ini juga reversal. Jadi dari harga turun ke harga naik. Jadi strategi trading kita entry di sini. Kenapa? Ya tertembus karena patokan kita adalah swing high terakhir ini. Jadi di sini kita entry, lalu untuk stop loss-nya kita pasang di sini, di bahu kiri ini atau swing low yang paling terakhir. Lalu untuk take profit kita ambil sesuai dengan dimulainya penurunan tajam di sini. Jadi untuk take profit kita di sini. Nah, di sini kan pergerakannya naik, lalu membuat sebuah koreksi. Tapi di sini tidak menyentuh stop loss kita, melanjutkan kenaikan dan akhirnya take profit. Nah, selanjutnya adalah head and shoulder. Jadi kebalikan yang tadi, dari harga naik membentuk bahu, lalu membentuk kepala, lalu membentuk bahu kembali. Ya, jadi di sini kita tarik garis. Demikian juga di swing low-nya kita tarik garis, karena di sini adalah patokan entry kita. Ya, di sini kita entry posisi, maka stop loss kita adalah swing high terakhir. Ya, bahu kiri daripada head and shoulder ini. Kita pasang stop loss, lalu untuk take profitnya kita pasang di mulainya harga kenaikan yang tajam ini. Nah, di sini dan akhirnya kita take profit. Jadi walaupun melebihi dari ekspektasinya penurunan, tapi sesuai aturan saja supaya kita terhindar daripada loss. Nah, selanjutnya kita membahas falling wedge dan rising wedge. Ya, ini sama saja reversal juga, pembalikan arah dari naik lalu membentuk sebuah area yang mengecil pergerakannya atau mengerucut, lalu melakukan pembalikan arah dari arah turun ke harga naik. Nah, sebaliknya di rising wedge, dari harga naik lalu membentuk area yang mengerucut, lalu melakukan pembalikan arah yaitu turun. Jadi kita langsung saja ke marketnya. Nah, untuk rising wedge adalah kebalikan daripada falling wedge tadi. Ya, dari harga naik lalu membentuk sebuah tren naik tapi mengerucut, ya, atau mengecil pergerakannya. Lalu di sini akan menjadi strategi entry kita. Dan ketika kita mendapatkan konfirmasi melalui candle, maka kita entry di sini. Ya, artinya benar-benar terbreak, maka kita bisa open posisi di candle ini. Jadi di candle ini sudah bisa karena memang kalau kita lihat sudah menembus. Untuk stop loss-nya kita pasang di atas swing high terakhir ini. Lalu untuk take profit kita ambil sepanjang kenaikan ini, kita ambil di sini ataupun di sini bisa. Nah, untuk reversal kita sudah membahas dan saya sudah memberikan contoh. Sekarang kita akan melihat continuation chart pattern. Nah, tadi saya sudah jelaskan continuation chart pattern. Jadi continuation chart pattern itu adalah melanjutkan pergerakan arah tren dari naik lalu membentuk sebuah area,
lalu melanjutkan kenaikan lagi. Jadi sangat mudah dan ini sangat banyak terjadi di market. Untuk video kali ini, teman-teman bisa mencari pola-pola chart pattern yang sudah terbentuk di market. Ya. Jadi ini contohnya, nanti kalau misalnya teman-teman butuh gambar ini, akan saya kirim di grup Telegram. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung, silakan cek deskripsi di bawah ini, nanti linknya akan saya berikan. Nah, untuk di video selanjutnya kita akan membahas apa saja pola-pola chart pattern itu. Jadi buat teman-teman yang membutuhkan informasinya, baik itu forex, saham maupun kripto, silakan tetap berlangganan di channel ini gratis ya, dengan cara subscribe. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Salam profit.